apakah benar ayat haid ini sungguhnya mengangkat derajat perempuan? Ya, Masya Allah. Dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah itu dikisahkan waktu itu Sayyidah Asma binti Abu Bakar atau yang disebut dengan kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Beliau ini datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami mendapat pahala seperti laki-laki? Laki-laki bisa ikut berperang, bisa ikut berjihad di jalan Allah. Tidak ada pembatasan pahala, tidak ada pembatasan waktu dalam beribadah. Perempuan ini kadang haid, kadang melahirkan, kadang nifas, banyak waktu yang terbuang-buang sehingga perempuan tidak maksimal dalam mencari pahala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adil wahai Rasulullah? Rasulullah ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah nengok ke para sahabat dan mengatakan, wahai para sahabat, apakah ada sebelumnya perempuan yang bertanya seperti ini? Tidak ada, kata para sahabat. Maka Rasulullah tersenyum, berbalik kepada Asma, wahai Asma bintu Abu Bakar, sesungguhnya pahala perempuan itu sama dengan pahala laki-laki. Jihad perempuan memang bukan berperang di jalan Allah. Tapi jihad perempuan adalah bagaimana dia bisa menahan sakitnya ketika melahirkan. Bisa mengabdi untuk anak-anaknya, mendidik generasi-generasi yang akan datang. Kemudian juga menjadi istri soliha bagi suaminya. Dan juga menahan sakit ketika haid. Jadi haid yang tadi dijelaskan, Masya Allah. Ini kita bahas ayat 222 dari surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Masya Allah, ayat ini kena banget sebenarnya untuk mengangkat derajat wanita. Dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang haid itu disebut dengan makhluk yang paling menjijikan. Itu karena haidnya. Jadi orang-orang kaum Yahudi ketika istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, saudara-saudara perempuan mereka itu sedang haid atau kotor datang bulan, itu diasingkan. Ada yang ditaruh di rumah gak boleh keluar sama sekali. Ada yang dikurung dalam hutan, ada yang ditempatkan sampai tidak ada orang yang boleh menemui sama sekali, kemudian Islam datang. La yukrimuhunna illa karimun, wala ahannahunna illa kahinun. Islam punya semboyan yang sangat indah. Hanya orang mulia yang memuliakan wanita. Dan hanya orang hina yang menghinakan wanita. Jadi subhanallah sekali, Islam ini sangat menghargai dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ketika haidnya. Jadi hargailah perempuan yang lagi haid, karena mereka bukan kotor, tapi mereka sedang disuruh untuk istirahat beribadah terlebih dahulu.